Suprapti ini membalas pertanyaan itu. Lah terus syaratnya apa gitu? Syaratnya anak yang kamu gendong itu kasihkan ke aku. Nah, akan tetapi kedua ular itu diam aja gitu. Sambil kelenggak gerak pelan-pelan gitu. Habis itu selang beberapa menit ada suara kereta kencana. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita. Ini masih di daerah Jawa Tengah, dan cerita ini mengangkat tentang pesugihan, yaitu tentang orang yang pernah menjalani dan memiliki pesugihan Ratu Kidul. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini setia mendengarkan cerita dari Mr. Manyun. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada satu cerita dan ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Maaf kalau aku nggak bisa jelasin daerah-daerah mana gitu ya, karena memang ini sangat privasi. Nah, jadi pernah ada orang atau satu keluarga itu menganut pesugihan Ratu Kidul. Nah, awal mula kisah ini berasal dari seseorang, namanya itu Mariono. Nah, jadi Mariono itu sudah menikah sama seorang perempuan namanya Suprapti. Waktu itu mereka udah dikaruniai seorang anak perempuan dan usianya saat itu masih sekitar 3 bulan, jadi masih bayi gitu ya. Nah, jadi waktu itu keluarga si Mariono ini pernah kena musibah gitu. Jadi rumahnya itu pernah dimasuki maling atau disatroni maling, sehingga kendaraan sepeda motornya itu hilang. Nah, dengan seperti itu, karena memang perekonomiannya saat itu adalah menengah ke bawah, kejadiannya ini ya kurang lebih sekitar tahun 2005-an, dan itu memang orang desa si Mariono ini. Nah, melihat yang seperti itu, karena memang udah nggak ada lagi kan, waduh, motor udah nggak ada, udah hilang, terus yang mau buat jalan itu apa gitu kan. Nah, seketika itu si Mariono ini sama istrinya yaitu Suprapti itu berembuk, wah, gimana ini kok bisa hilang, bisa ketemu nggak, apa lapor polisi gitu. Nah, ada salah satu tetangga yang dia itu menyarankan kalau pergi ke seorang dukun gitu, dan dukunnya itu rumahnya berada di tetangga desa gitulah, istilahnya di tetangga desanya si Mariono ini gitu. Nah, setelah itu Mariono ini
pergi sama istrinya yaitu Suprapti, pergi untuk menemui si dukun itu yang katanya bisa mengembalikan barang yang udah hilang seperti motornya si Mariono ini gitu. Nah, singkat cerita, setelah melalui proses atau ikhtiar ke dukun tersebut, akhirnya ya seperti biasanya, maksudnya motor itu nggak kembali, ditunggu selama 1 minggu nggak ada tanda-tanda motor itu pulang. Nah, habis itu si Mariono sama Suprapti, kalau nggak salah waktu itu hari Minggu malam Senin gitu ya, kurang lebih sekitar jam 9 malam, mereka berdua itu pergi. Jadi anaknya, dia kan udah punya anak bayi tadi ya, namanya itu Wulan, perempuan masih 3 bulan. Nah, si Wulan ini dititipin sama tetangganya gitu, karena memang Mariono waktu itu masih kalut, masih ngurusi motor yang hilang, sehingga tetangga itu iba gitu kan, dan ya udahlah, bawa sini anakmu gitu, ya udah kamu pergi aja sana gitu, mudah-mudahan ketemu motornya. Nah, habis itu kurang lebih jam 9 malam itu mereka berdua pergi lagi ke sang dukun itu lagi gitu. Nah, habis itu si dukun tidak menyarankan apa-apa, cuma dia malah ngasih jadi istilahnya dukun itu malah nggak membahas tentang motor, akan tapi dukun itu malah ngasih semacam batu, yang batunya itu kecil, itu warnanya putih, dan itu adalah pengasihan. Nah, itu dikasihkan ke Mariono. Itu bilangnya si dukun itu, ya udah kamu pegang batu ini adalah batu pengasihan. Nah, batu ini bisa kamu gunakan ketika kamu nanti bekerja di luar atau bekerja di apapun itu, profesinya, yang jelas nanti kamu akan disukai banyak orang, salah satunya bos kamu, sehingga kamu bekerja dimanapun gitu kan, profesi apapun gitu pasti akan nyaman dan pastinya akan meraih keuntungan yang banyak gitu kan. Nah, habis itu si Mariono ini tertarik sama batu itu gitu. Nah, terus ini syaratnya apa, Mbah gitu? Ini syaratnya biar jiwamu ini bisa menyatu sama kodam yang ada di batu ini, kamu syaratnya harus puasa mutih selama 7 hari, kata Mbah Dukun waktu itu. Nah, dengan seperti itu, karena memang ya udahlah, karena pekerjaan waktu itu juga susah, mau kerja bangunan juga paling bertahan 2 minggu atau 1 bulan gitu, pasti sering bentrok sama atasannya gitu kan. Nah, makanya waktu itu si Mariono ini tertarik untuk memilikinya. Wah, mungkin dengan adanya batu ini aku akan menjadi sukses cepat gitu. Habis itu Mariono sama istrinya yaitu Suprapti itu pulang ke rumah lagi, terus ngambil anaknya yaitu si Wulan dari tetangganya. Terus keesokan harinya si Mariono ini berencana untuk nirakati untuk puasa mutih selama 7 hari. Nah, yang 7 hari terakhirnya itu kalau bahasa Jawanya itu ngebleng. Ngebleng itu dari sahur, bukanya itu ya waktunya subuh gitu. Jadi waktu maghrib itu dia nggak buka puasa, akan tapi langsung, dan nggak boleh tidur. Itu yang ke-7 harinya atau malam tirakatan gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, setelah si Mariono ini melakukan ritual puasa mutih, dan waktu itu pas hari ketiganya ini Mariono dan istrinya itu mengalami hal aneh atau ditemui sama sosok Ratu Kidul gitu. Jadi perawakannya itu seperti yang digambarkan. Jadi dia itu pakai kereta kencana, pakainya warna hijau, dan ada mahkotanya gitu. Nah, waktu itu sebelum Ratu Kidul itu datang, waktu itu pas hari ketiganya, waktu si Mariono ini puasa mutih gitu kan. Nah, pas siang hari, kurang lebih sekitar jam 1 siang, itu waktu si Suprapti, istrinya itu baru gendong anaknya ya, si Wulan, itu tiba-tiba ada sosok orang warnanya hitam, dan itu baru kayak memikul barang gitu loh, dan yang dipikul itu ternyata uang. Nah,
Kalau mikul itu kan pastinya depan belakang gitu ya. Jadi uangnya itu ada di keranjangnya, dari satu orangnya itu ada 2 keranjang dan itu 2 orang. Itu siang-siang dan seakan-akan kayak setengah sadar gitu. Nah habis itu kan si Suprapti ini nggak tahu kan maksudnya itu apa gitu. Habis itu ada sosok ular yang di belakang orang 2 itu tadi. Ular kepalanya manusia dan bentuknya besar sekali. Nah ular itu bilang sama si Suprapti, bilang kalau ngapain suamimu itu susah-susah puasa, ini aja aku kasih uang. Ular itu bilang gitu sama si Suprapti. Jadi diperlihatkan kalau ini loh, ada uang yang dipikul kedua orang itu. Jadi orang itu yang warnanya hitam, orang hitam itu nggak ngomong apa-apa, cuma mikul gitu aja, mikul keranjang yang isinya itu uang. Nah habis itu karena panik melihat yang seperti itu, Suprapti akhirnya setelah ular itu hilang atau pergi dan kedua orang yang hitam itu tadi pergi, Suprapti ini bilang ke suaminya, bilang kalau Mas, barusan kok ada orang warnanya hitam bawa uang gitu, sama ada ular di belakangnya. Terus wah jangan-jangan itu utusan dari Ratu Kidul gitu kan, pikiran sih suaminya waktu itu. Habis itu ya udahlah nggak usah digubris, mungkin itu cuma karena kita mungkin baru kesusahan, baru habis kehilangan motor, mungkin karena pikiran yang kalut ini kamu terhalusinasi gitu kan. Nah habis itu setelah kejadian siang itu, kemudian di sore hari waktu itu maghrib kalau nggak salah, ada lagi kejadian yang sama seperti tadi siang. Nah ada 2 orang yang kulitnya itu hitam dan mikul uang gitu, sama kayak yang tadi siang. Terus diikuti lagi ular di belakangnya pakai mahkota dan kepalanya manusia perempuan dan itu cantik sekali. Dia bilang seperti yang tadi siang, bilang kalau kamu mau nggak uang ini gitu. Ya siapa sih yang nggak mau diperlihatkan uang sebanyak itu gitu kan, pikir Suprapti waktu itu, karena memang baru kesusahan masalah keuangan, sehingga Suprapti ini membalas pertanyaan itu. Lah terus syaratnya apa gitu? Syaratnya anak yang kamu gendong itu kasihkan ke aku. Si ular itu bilang seperti itu sama Prapti. Nah habis itu Suprapti ini bingung, waduh jangan gitu, kasihan anakku baru umur 3 bulan. Ya udah kalau kamu nggak mau, aku tak pergi lagi. Akhirnya ular itu pergi lagi sama si kedua orang yang kulitnya hitam itu tadi. Nah setelah itu Prapti cerita lagi sama suaminya, kalau tadi ada ini lagi Mas gitu, seperti tadi siang. Wah jangan-jangan ini emang pesugihan gitu. Nah terus malam harinya jadi kurang lebih sekitar jam 9 malam, si Mariono sama istrinya yaitu Suprapti itu berembuk atau berdiskusi mengenai sosok-sosok yang selalu membawa uang itu gitu. Nah terus akhirnya kesimpulannya mereka berdua itu sepakat kalau ingin menumbalkan anaknya, yaitu si Wulan, anaknya sendiri gitu. Nah karena dia udah tergiur uang, karena Suprapti ini juga sudah melihat wujud fisik uangnya memang banyak, itu berarti ada, kalau 2 orang kan 4 keranjang ya, jadi uangnya mungkin bermiliar-miliar gitu waktu itu. Habis itu karena mereka sepakat, ya udahlah kita ambil aja uang itu dan kita kasihkan sesembahan anak kita untuk mereka gitu. Jadi istilahnya dijadikan tumbal si Wulan ini. Nah, singkat cerita, malam harinya pas jam 12 malam itu ada 2 ekor ular yang datang tepat di depan rumahnya. Ular itu juga wujudnya sangat besar, dan ular itu nggak cuma Suprapti aja yang lihat, akan tetapi si suami yaitu Mariono itu juga ngelihat ular itu gitu. Ularnya sangat besar ya, sebesar
apa ya, pokoknya gede banget lah, dan wajahnya cantik, rambutnya panjang, pakai mahkota, dua-duanya pakai mahkota gitu. Nah, akan tetapi kedua ular itu diam aja gitu, sambil kelenggak gerak pelan-pelan gitu. Habis itu selang beberapa menit ada suara kereta kencana dari arah selatan, kerincing gitu. Akhirnya benar, itu adalah kereta kencana yang kereta itu mengeluarkan cahaya. Terus di situ ada sosok wanita cantik seperti manusia kayak gini itu. Jadi bajunya warna hijau seperti gaun, dan ya intinya seperti yang kita gambarkan kayak Ibu Ratu Kidul gitu. Nah, habis itu ketika sudah sampai di depan pintu rumahnya si Mariono ini, Ibu Ratu Kidul itu bilang kalau, "Hei Mariono, ngapain kamu susah-susah puasa mutih? Mau buat apa? Kalau kamu memang pengen kaya, ya udah uang ini diambil." Nah, jadi ternyata di belakang kereta itu ada kedua orang yang kulitnya hitam kayak tadi siang sama tadi sore itu muncul gitu. Nah, habis itu sama Ibu Ratu itu dipanggil orang itu ke depan, yaitu ke depan tepat berada di depannya si Suprapti sama Mariono. Nah, habis itu mereka gemeteran karena sedikit takut, sedikit bingung mungkin ya, karena wah ini uang kok banyak sekali gitu. Nah, terus Ibu Ratunya waktu itu bilang, "Sebelum kamu ambil uang itu, bayimu itu, si Wulan itu bawa ke sini gitu. Aku bawa ke Laut Selatan." Ibu Ratu bilang seperti itu. Nah, habis itu setelah Ibu Ratu itu pergi atau menghilang sama si antek-anteknya itu, tiba-tiba uang yang ada di keranjang, jadi kan 4 keranjang itu, tiba-tiba menjadi wujud nyata dan uangnya itu bisa dipegang. Nah, dengan seperti itu mereka berdua langsung seneng gitu kan, nggak pernah gitu kan, nggak pernah megang uang sebanyak ini gitu. Wah, akhirnya mereka berdua berpelukan dan ya pengen berfoya-foya gitu, ingin membelanjakan uang itu di kemudian hari. Nah, singkat cerita, si Suprapti sama Mariono ini membangun rumahnya, terus beli motor, bahkan beli mobil, karena nominal uang itu banyak sekali. Dan setelah mereka menjadi kaya, mereka itu pengen punya anak gitu loh. Entah kenapa si Suprapti ini nggak mau kalau aku hamil lagi, nggak mau gitu. Aku pengen ngerasain kebahagiaan menggunakan uang ini. Waktu itu seperti itu. Nah, singkat cerita, terus di tahun yang berikutnya itu ada lagi sosok seperti yang tahun kemarin datang, yaitu 2 laki-laki membawa uang yang dipikul gitu. Terus diikuti sama ular kepalanya manusia. Dan itu ternyata dia menawarin lagi uang gitu. Akan tetapi yang ditawarin cuma si Suprapti, yaitu istri si Mariono ini. Mariono nggak tahu menahu tentang itu. Nah, dan itu waktunya pas jam 12 malam tanggal 1 Suro gitu. Nah, waktu itu karena si Suprapti ini udah gelap mata dengan harta, jadi ya apapun dia korbankan. Begitu juga anak dan suaminya si Mariono ini. Waktu itu ketika ada penawaran dan makhluk atau sosok itu datang lagi, tanpa dia pikir panjang, si Suprapti ini langsung mengiyakan. Padahal yang diminta itu adalah suaminya, yaitu si Mariono. Jadi kamu kalau pengen tambah kaya, ambillah uang ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya aku mau bawa suamimu gitu. Nah, karena memang gila harta itu tadi, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, bawa aja suamiku gitu. Nah, habis itu seketika itu si Mariono langsung sakit, dan sakitnya itu sampai kejang. Sakit kejang sambil teriak seperti ketakutan.
malam itu. Dan kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, si Mariono itu langsung meninggal dunia. Nah, habis itu si Suprapti ini istilahnya seakan-akan pura-pura sama warga sekitar, tetangga-tetangga yang lain gitu. Seakan-akan kayak kenapa ya suamiku ya nangislah ya inilah, padahal si Suprapti ini ya seneng karena mendapat tambahan uang lagi gitu, dan banyaknya ya sebanyak yang tahun kemarin dia dapat. Nah, setelah proses pemakaman si suaminya udah selesai, akhirnya si Suprapti ini hidup sendiri kurang lebih sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Nah, karena memang waktu itu orang yang paling kaya adalah si Suprapti, jadi ya perjaka-perjaka yang ada di kampungnya itu pengen banget untuk menikah sama si Suprapti ini, karena nggak susah payah nyari kerja, istrinya udah kaya itu kan. Nah, waktu itu setelah kepergian si Mariono itu, suaminya si Suprapti itu, akhirnya selang 3 bulan Suprapti menikah sama seorang yaitu tetangganya namanya Ahmad, dan itu masih perjaka. Nah, karena si Suprapti ini harta yang dia miliki adalah melalui pesugihan, ya sama halnya seperti yang dialami suaminya si Mariono waktu tahun kemarin. Nah, setelah kurang lebih selama 8 bulan, ya pokoknya setiap malam tanggal 1 Suro, Ratu Kidul itu mesti ngutus 2 orang yang kulitnya hitam itu sama ular 1 yang kepalanya manusia itu. Ngutus untuk datang ke rumah si Suprapti dan nawarin uang. Nah, seperti yang tahun kemarin juga, makhluk itu, sosok itu juga meminta suaminya yaitu si Ahmad. Nah, akhirnya ya mau gimana lagi, karena memang dia kayanya bisa kaya hanya karena itu, ya udahlah Ahmad ini dikasihkan jadi tumbal pesugihan yang dimiliki si Suprapti ini. Nah, terus Suprapti setelah kepergian si Ahmad, suami keduanya itu, dia itu sampai menikah lagi sama 2 orang perjaka lagi. Yang tahun berikutnya itu sama Joko namanya, tetangga desanya. Kemudian tetangga dalam satu desa itu di tahun yang kelima, berarti namanya itu Budi. Dan semua suaminya itu, jadi keempat suaminya itu matinya sama kayak suami yang pertama. Jadi matinya ya seperti itu, setiap malam tanggal 1 Suro itu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya warga sekitar, tetangga-tetangga si Suprapti ini curiga tentang kondisi Suprapti ini. Jadi mereka semua curiga kalau wah jangan-jangan Prapti ini pakai pesugihan, karena selama ini kurang lebih sekitar 6 tahun itu Prapti ini nggak punya pekerjaan apa-apa, bisnis juga enggak, tapi kok dia bisa beli-beli gitu kan. Bahkan rumahnya di tahun yang ke-6 itu dia punya rumah 3, mobilnya 6. Banyak kan di tahun itu loh, di tahun kurang lebih 2005 lah. Pokoknya kaya raya di kampung itu si Suprapti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya si Suprapti itu nggak dipercaya sama orang-orang sekitar. Jadi ketika Suprapti ini pengen menikah lagi yang tujuannya itu dijadikan tumbal di kemudian hari, itu nggak ada orang satu laki-laki pun yang mau menikah sama si Suprapti ini. Nah, singkat cerita, mungkin selang H-3 sebelum tanggal 1 Suro, Ibu Ratu Kidul itu datang lagi menemui si Suprapti. Nah, waktu itu kurang lebih sekitar jam 12 malam. Biasa kan kereta kencana kalau datang itu kan kedengaran kayak kerincing seperti itu. Nah, ketika sampai di depan rumahnya, Ibu Ratu bilang sama si Suprapti, kalau kamu nggak bisa ngasih tumbal nanti di malam 1 Suro, kamu sendiri yang tak bawa pulang. Yaitu Prapti ini mau dijadikan tumbal karena nggak mau atau nggak bisa ngasih tumbal ke Ibu Ratu. Nah, habis itu karena saking paniknya atau saking bingungnya ya Suprapti waktu itu,
mau nikah sama siapa lagi yang aku tumbalin, anak nggak punya, terus suami nggak ada, siapa lagi, sedangkan mau nikah juga udah nggak dipercaya. Mereka semua udah meyakini kalau aku si Suprapti ini punya pesugihan itu, dan suaminya yang kemarin itu dijadikan tumbal. Nah, saking paniknya Suprapti ini jatuh sakit H-3 sebelum tanggal 1 itu. Prapti ini sakit keras dan sakitnya itu agak aneh gitu. Aneh karena matanya itu sering melihat ke atas. Jadi bola matanya itu sering ke atas gitu. Dan ketakutan, entah yang dirasakan apa sama si Suprapti waktu itu dialami selama 3 hari. Nah, waktu pas malam tanggal 1 Suro, tiba-tiba Prapti ini dari sore hari setelah maghrib itu seakan-akan kayak ketakutan dan orangnya ini Suprapti itu lari-lari mengelilingi rumah bilang tolong seperti itu. Nah, entah mungkin seakan-akan mau dicaplok ular atau apa, kita semua juga nggak tahu. Nah, waktu itu pas jam 12 malam ada salah satu tetangga dekatnya si Suprapti itu mendengar suara kereta kencana yang bunyinya itu sangat keras sekali. Nah, setelah itu tiba-tiba kayak ada hewan yang ada bisanya di pantatnya, kalajengking. Nah, jadi ada hewan kalajengking di rumah tetangganya yang seakan-akan itu memberi isyarat kalau di rumah si Suprapti itu ada suatu kejadian gitu. Karena hewan itu nggak cuma satu gitu loh, ada kalau 10 gitu. Jadi itu jalan mendekati tetangga rumahnya, orangnya itu, terus habis itu muter balik hewan itu dan jalan menuju ke rumah si Suprapti gitu. Nah, mungkin entah karena tidak sadar dan setengah sadar mungkin ya, karena kalau logikanya kan orang melihat hewan buas itu kan langsung dimatiin gitu kan. Akan tapi waktu itu tetangganya nggak ingin matiin hewan itu gitu. Jadi seakan-akan kayak terhipnotis dan ngikutin kemana perginya si hewan itu. Nah, ternyata hewan itu menuju ke rumah si Suprapti. Akhirnya salah satu tetangga si Suprapti ini bilang ke warga yang lain untuk masuk rumah si Suprapti, melihat kondisi Suprapti, ada apa sih, kok ada kejadian aneh gitu. Nah, habis itu betul Suprapti ini udah meninggal dunia, dan meninggalnya itu matanya sambil melotot ke atas seperti itu. Nah, terus akhirnya keesokan harinya itu proses pemakaman udah selesai dan rumah si Suprapti itu didiemin dan nggak ada yang mau ninggalin rumah itu. Bahkan sanak famili dari si Suprapti juga nggak ada yang mau, bahkan dijual juga nggak laku-laku. Dan pada akhirnya rumah itu terbengkalai, entah kemana mobil-mobil yang dulu pernah dia miliki, mungkin ada yang jarah atau yang ngambil, kita semua nggak tahu. Nah, mungkin itu aja cerita kali ini untuk pelaku pesugihan Ratu Kidul. Nah, terima kasih udah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.